Menanggapi Gus Yahya Stakuf, Ketua Umum PBNU, yang mengatakan khilafah itu hanya soal pilihan politik, Ustadz pengasong khilafah Irfan Abu Nafid berfatwa pemecah belah khilafah itu halal nyawanya. Orang-orang yang memaksa minta supaya ada khilafah, itu mereka minta supaya kita semua kembali ke tata dunia sebelum Perang Dunia Pertama. Itu pilihan politik. Ya. Nah, mari kita bicara bukan hanya soal teologinya, tapi soal konsekuensi realistisnya. Kalau harus kembali ke tata dunia sebelum Perang Dunia Pertama, ini semua harus bubar. Indonesia harus bubar, Malaysia bubar. Kita harus perang berapa puluh tahun lagi, harus bantai berapa ratus juta orang lagi. Karena konsekuensi ketika orang memecah belah urusan khilafah, itu urusannya jadi halal nyawanya. Katakanlah berhak dihukum mati, katakanlah demikian. Itu menandakan hadis ini mengisyaratkan sangat jelas bahwa urusan khilafah ini urusan syariah. Makanya bisa kemudian sampai kepada tahapan bisa menghalalkan nyawa orang yang memecah belah urusan khilafah itu sendiri. Irfan Abu Nafid, Ustadz pengasong khilafah ini mengeluarkan pernyataan yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Bagaimana tidak, dengan kurang ajarnya menafsirkan hadis seenak jidatnya bahwa pemecah belah khilafah itu dihalalkan nyawanya untuk dibunuh. Dia mengatasnamakan agama Islam, namun perkataannya sama sekali tidak mencerminkan kemuliaan ajaran Islam. Dia membuat nyawa manusia seolah-olah tidak ada harganya. Pernyataan Irfan Abu Nafid ini menanggapi Gus Yahya Stakuf, Ketua Umum PBNU, yang mengatakan bahwa khilafah itu hanya soal pilihan politik. Ustaz, saat ini masih ada nih yang menyatakan bahwa khilafah tidak memiliki pijakan nas. Apakah dalil yang dia jadikan sandaran para ulama dalam thariqah menegakkan khilafah adalah qat'i? Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Gus Yahya Stakuf dalam sebuah wawancara dengan salah satu televisi swasta mengatakan bahwa kelompok radikal yang memaksakan berdirinya khilafah sebenarnya itu hanyalah sebuah pilihan politik dari kelompok itu sendiri dan bukan bagian dari syariat Islam. Pernyataan Gus Yahya Stakuf ini tentu membuat kelompok pengasong khilafah merasa gerah. Tidak terkecuali kelompok kadrun penyembah khilafah yang satu ini. Dengan segala kekuatannya, pengasong khilafah ini berusaha membantah pernyataan Ketua Umum PBNU tersebut, mengeluarkan dalil-dalil yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan khilafah itu sendiri. Jadi kalau bicara soal kewajiban menegakkan khilafah itu menjadi ijma'nya Ahlussunnah. Bahkan orang-orang dari mazhab Mu'tazilah juga menyepakati itu kan. Dari Mu'tazilah di samping Ahlussunnah kan. Yang tidak meyakini mungkin hanya golongan sepalan dari kalangan orang-orang liberal di zaman ini. Justru Ahlussunnah itu meyakini, kita memahami kewajiban menegakkan khilafah. Bahkan di dalam kitabnya ini, di dalam kitab Ahlussunnah ini, Al-Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi menegaskan bahwa jumhur ulama bersepakat qad ittafaqa jumhur ahli sunnati wal jamaati ala usulin min arkanin. Dari pernyataan Irfan Abu Nafid ini, kita bisa menangkap bahwa kitab yang dikutip Ustadz Kadrun ini merupakan kitab Al-Farqu Bainal Firaq karya Imam Abu Mansur Abdul Qohir Al-Baghdadi, ulama Ahlussunnah bermadzhab Syafi'i, yang sebenarnya membahas tentang hadis yang menyatakan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu yang selamat. Kitab ini juga yang menjadi landasan organisasi terlarang HTI kala itu untuk menegakkan tegaknya negara khilafah. Sesungguhnya tidak ada yang salah dalam kitab Imam Abu Mansur Abdul Qohir Al-Baghdadi ini, karena kitab ini juga menjadi pegangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.
Yang menjadi masalah adalah ketika ada beberapa poin dalam kitab tersebut yang penafsirannya dipelintir oleh organisasi terlarang HTI dan kaum penyembah khilafah termasuk Abu Nafid ini, yang sebenarnya masalah ini sudah pernah dibahas tuntas oleh ulama-ulama NU kala itu. Di antara poin yang dipelintir oleh HTI dan juga Abu Nafid kaum penyembah khilafah ini adalah poin ke-15 dalam kitab tersebut, di mana poin tersebut menjelaskan tentang khalifah dan imamah serta syarat kepemimpinan. Pada halaman 340 sampai 342, Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi mengupas bahwa mengangkat pemimpin adalah sebuah kewajiban. Pada titik ini, semua kitab Aswaja bersepakat mengenai perlunya pemimpin dan sampai di sini tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika HTI dan juga termasuk Ustadz Qadrun Abu Nafid ini memelintir poin tersebut, bahwa yang menjadi kewajiban adalah menegakkan sistem khilafah. Ini jelas dua hal yang berbeda. Poin ini jelas bicara soal kepemimpinan, sedangkan ormas terlarang HTI serta Ustadz Qadrun ini bicara soal sistem pemerintahan. Jadi jelas, pada poin 15 dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq yang dikutip Abu Nafid ini merupakan pembahasan mengenai kepemimpinan dan bukan mengenai sistem pemerintahan. Itu sebabnya kitab Al-Farqu Bainal Firaq dalam bahasan poin ke-12-nya tidak bicara mengenai sistem khilafah Aswaja, tapi membahas tentang kepemimpinan menurut Aswaja. Tapi memang dasar Qadrun keparat, kebohongan demi kebohongan mengatasnamakan ulama dan juga agama. Terus mereka gencarkan untuk memuaskan ambisi jahat nafsu mereka. Lebih biadabnya lagi, Ustadz Qadrun ini mengutip sebuah hadis dan menafsirkan sendiri seenak jidatnya untuk menghalalkan nyawa orang-orang yang menentang khilafah. Kalimat idza buyi'a li khalifatain, jika dibaiat dua orang khalifah, itu menandakan pembahasan tentang baiat, tentang khilafah itu bagian dari hukum syariah, bagian hukum syariah, berarti bagian dari ajaran Islam. Kenapa? Karena konsekuensi ketika orang memecah belah urusan khilafah, itu urusannya jadi halal nyawanya. Jika Ustadz Qadrun ini bisa seenak jidatnya menafsirkan hadis tersebut untuk menghalalkan nyawa penentang khilafah, maka kita pun boleh menafsirkan sendiri hadis tersebut. Apabila ada dua orang khalifah atau pemimpin yang dibaiat, maka bunuhlah yang paling akhir dibaiat di antara keduanya. Maka kita bisa menafsirkan hadis tersebut seperti ini. Jika di negeri ini sudah ada pemimpin yang diangkat atau dipilih rakyat Indonesia secara sah, kemudian ada sekelompok orang mengangkat pemimpin baru untuk negeri ini, katakan Rizik Syihab misalnya, maka yang berhak dibunuh adalah pemimpin yang diangkat terakhir, yaitu Rizik Syihab.